fakta bahwa jarak atau celah kanvas rem ini berada pada 0,3 mm. Artinya di bawah dari standar yang ditentukan oleh APM. Kemudian terakhir fakta keempat, ini cukup krusial rekan-rekan sekalian. Terjadi kebocoran di dalam ruang relay valve dan sambungan antara relay valve dengan booster. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada o-ring ini yang sudah halus atau rusak, sehingga sambungan ini tidak tertutup dengan rapat. Ini yang mengakibatkan tekanan udara angin rem ini berkurang, sehingga booster sebagai penggerak hidrolik piston tidak menghasilkan brake force atau kekuatan rem yang cukup maksimal kepada 4 los. Ya, kita dengar sekalian. Ada 4 faktor tadi ya. Yang pertama adalah terdapat air dan oli dalam ruang udara kompresor yang seharusnya hanya terisi udara saja. Kemudian oli ini sudah berwarna keruh, menandakan tidak diganti dalam kurun waktu yang lama, dan kandungan air sudah cukup tinggi di atas 4%, melebihi batas ambang maksimal kandungan air dalam minyak rem. Kemudian celah kanvas rem ini juga cukup kecil, di mana standar adalah 0,45 mm, sementara faktanya adalah 0,3 mm. Dan terakhir tadi terjadi kebocoran baik di dalam valve relay valve sendiri maupun sambungan antara relay valve dan booster yang mengakibatkan kekurangan tekanan. Ini rekan-rekan sekalian, ya, fakta-fakta yang kita dapatkan di lapangan berikut dengan hasil pemeriksaan yang juga kita lakukan secara standar dan cepat. Dari hasil semua rekan-rekan sekalian, dapat kita simpulkan bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus Fajar Putra Fajar disebabkan karena adanya kegagalan fungsi rem. Ya, sekali lagi, penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas ini dikarenakan adanya kegagalan fungsi rem. Selanjutnya, berdasarkan keterangan saksi baik pengemudi maupun penumpang lainnya, termasuk saksi ahli, berikut dengan surat atau dokumen hasil rem cek yang tentunya sudah dari pasal 184 KUHP dan sudah kita dahului dengan gelar perkara yang tadi sore sudah kita lakukan. Kita menetapkan bahwa tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini adalah pengemudi bis Putra Fajar atas nama saudara saya. Yang bersangkutan nanti akan kita kenakan pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2029 dengan ancaman pidana maksimal kurungan 12 tahun dan denda 24 juta rupiah. Ya, ini rekan-rekan sekalian, informasi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa memberikan kejelasan. Namun demikian, kami masih terus melakukan pendalaman, pemeriksaan, dan tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka-tersangka lain. Tentunya kami akan sesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang ada. Demikian rekan-rekan sekalian, mungkin silakan kalau ada pertanyaan. Berkaitan dengan PO busnya sendiri, ya. PO busnya sendiri gimana? Ya, nanti semuanya akan kita mintakan keterangannya, pasti akan kita panggil semua. Ya. Fakta yang perlu rekan-rekan ketahui bahwa dokumen KIR kendaraan tersebut sudah kadaluarsa. Ya. Dokumen kendaraan KIR itu berlaku sampai dengan tanggal
6 Desember tahun 2023. Ya. Seharusnya ada kewajiban dari perusahaan untuk memperpanjang KIR. Ingat bahwa di ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Pasal 2, uji KIR ini dengan tujuan salah satunya adalah memberikan jaminan keselamatan secara teknis kepada pengguna kendaraan bermotor. Ya. Semua nanti saya katakan tadi kita masih terus melakukan pendalaman, kita masih terus melakukan pemeriksaan, dan kalau memang fakta-faktanya nanti bisa menetapkan tersangka-tersangka lainnya, nanti kita akan lakukan. Ya. Namun demikian saat ini baru satu tersangka saja, ya. Hasil pemeriksaan saat ini yang kita lakukan yaitu pengemudi bis Putra Fajar atas nama saya. Itu rekan sekalian. Semuanya kita periksa, ya. Kita minta keterangan. Termasuk nanti kita juga minta keterangan ahli transportasi untuk menguatkan semua pemeriksaan penyidikan kita. Siapa sih yang harus bertanggung jawab atas insiden ini? Salah satunya kan tadi kan dikatakan bahwa ada perusahaan apa kebocoran. Itu yang harus disalahkan pengemudinya, mekaniknya, PO-nya, atau seperti apa? Yang harus bertanggung jawab dalam hal itu yang pertama. Ya. Kita bekerja. Untuk yang kedua adalah masalah karoseri. Apakah benar sudah dilakukan karoseri? Oke. Sudah dilakukan perubahan atau seperti apa? Ada informasi jadi hekdek atau seperti apa? Itu mempengaruhi kinerja sistem pengereman atau seperti apa? Ya. Terima kasih. Saya katakan tadi, kita kerja step by step, ya, satu persatu. Ya. Saat ini kita fokus pada kelalaian daripada si pengemudi. Saya katakan tadi, kita masih terus melakukan pendalaman. Ya, kita masih mencoba untuk menemukan fakta-fakta baru, sehingga dengan fakta-fakta tadi, kalau memang nanti ada tersangka lain, akan kita lakukan. Ya, gitu ya. Jadi bisa tidak menunjukkan ada karena tersangka lain selain dari para pengemudi. Karena tadi faktanya KIR ini mati. KIR ini sebagai bentuk jaminan keselamatan secara teknis kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor. Itu akan kita periksa, semua akan kita periksa. Jadi mohon rekan-rekan bersabar, ya, nanti pasti akan kita aktif terus. Pemeriksaan saya, kami tim tidak hanya sampai sini, tidak, masih terus berlanjut. Ini baru pemeriksaan awal saja, rekan-rekan sekalian. Baru pemeriksaan awal saja, ya. Nanti akan kita ambil lagi, ya. Itu rekan-rekan sekalian. Dan ada yang lain, silakan. Ya, selanjutnya untuk kondisi jalan sendiri, apakah sudah mumpuni atau harus ada rekomendasi yang lain agar tidak? Ya, nanti itu kan kajian teknis, ya. Kita fokus masih masalah pendidikan itu dulu, ya. Itu nanti mungkin menjadi bahan kita untuk kita rapatkan dengan stakeholder terkait. Bagaimana evaluasi kita terhadap faktor jalan, ya. Nanti itu juga. Ya, selanjutnya untuk biaya sekolahnya atau yang memilih bis ini sudah dilakukan pemeriksaan? Belum. Kita baru melakukan pemeriksaan terhadap siswa 2 orang, ya. Siswa 2 orang, ya. Yang statusnya sebagai penumpang bis yang terlibat kecelakaan, ya. Itu saja dulu, ya. Kalau untuk yang PO, tolong rekan bersabar, ya. Kami mohon doanya, mudah-mudahan semua pemeriksaan yang kami lakukan betul-betul bisa berjalan dengan baik, memberikan informasi secara transparan dan mudah bisa berlaku adil untuk seluruhnya, ya, rekan-rekan sekalian. Oke, dah. Saya kira cukup, ya, rekan-rekan sekalian, ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup, ya, kira-kira, ya. Cukup, benar. Ya, mohon rekan-rekan bersabar. Pasti saya akan update terus perkembangan terkait dengan penyidikan kecelakaan ini, pasti, ya. Lagi untuk netnya sendiri, kita akan mengetahui bahwa kondisi remnya bermasalah. Apakah akan dimungkinkan jadi tersangka juga? Nanti kan saya katakan, kita ini pemeriksaan kita ini belum selesai, belum, ya. Kalau saya nanti memeriksa sampai dari awal sampai akhir, nanti kawan-kawan nggak sabar nunggunya.
Ya kan? Sementara saya ini sudah banyak WhatsApp nih Pak. Bagaimana saya bagi tersangka? Kalau nanti semuanya menunggu sampai selesai, ya kan? Dan nanti kawan-kawan dia pasti kelamaan. Ya. Ini step by step nanti saya sampaikan. Untuk kondisi sopir sekarang kondisinya gimana? Kondisi sudah bisa dipercaya, sudah, ya sudah cukup, sudah. Secara psikologis sudah cukup baik, secara medis juga sudah bisa dilakukan pemeriksaan. Ya, sudah aman. Ya, jadi kalau kata dulu, ya di step by step. Ya, kalau minta informasi lengkap, ya apa masalah jangan kejar saya terus. Saya periksa terus sampai akhir semuanya. Nanti baru kita komplit tersangkanya ini. Ya, tapi kita step by step. Saya katakan bahwa pemeriksaan yang kita lakukan ini baru permulaan saja. Tidak menutup kemungkinan nanti akan ada tersangka lain berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. Tentunya. Itu loh. Ya, jadi kalau sabar, kita pasti akan update terus perkembangannya. Ya, selesai saja rekan-rekan. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.